Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum pelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik anak-anak, pasti semua udah pada siap dong untuk belajar online pada hari ini. Materi ibu pada kali ini terdapat pada rukun Islam yang ketiga. Apa itu rukun Islam yang ketiga? Yes, pinter semuanya. Rukun Islam yang ketiga yaitu puasa. Sebelum ibu menjelaskan materi tentang puasa, ibu harap kalian semua wajib untuk memperhatikan materi yang akan ibu jelaskan. Puasa wajib dan puasa sunnah. Langsung saja kita ke poin A, yaitu ketentuan puasa. 1. Pengertian puasa. Tahukah kamu apa itu puasa? Istilah puasa dalam bahasa Arab dikenal dengan syiyam atau saum. Keduanya merupakan bentuk masdar dari soma yasumu sauman wasiyaman, yang berarti menahan atau mencegah. Sedangkan menurut istilah, puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai dengan niat, syarat, dan rukun tertentu. Kita lanjut nomor 2, yaitu syarat puasa. Syarat yang harus dipenuhi dalam melaksanakan puasa ada 2, yaitu syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. A. Syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa adalah segala sesuatu yang menyebabkan seseorang diwajibkan untuk melakukan puasa. Antara lain: 1. Islam, 2. Baligh, 3. Berakal sehat, 4. Mampu, 5. Suci dari haid dan nifas khusus bagi perempuan, dan yang terakhir menetap atau mukmin. Terus lanjut yang B, syarat sah puasa. Syarat sah puasa adalah kondisi yang harus dipenuhi oleh seseorang agar puasanya sah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4, yaitu 1. Islam, 2. Mumayyiz, 3. Suci dari haid dan nifas bagi perempuan, dan yang terakhir berpuasa bukan pada hari-hari yang diharamkan. Nomor 3, rukun puasa. Pada waktu kita berpuasa ada 2 rukun yang harus diperhatikan, yaitu niat. Niat untuk menyengaja untuk berpuasa. Tanpa adanya niat, maka kita tidak bisa dikatakan sebagai puasa. Yang kedua, meninggalkan segala sesuatu yang menyebabkan puasa mulai terbit fajar hingga terbenam matahari. Nomor 4, sunnah puasa. Selain melaksanakan hal yang wajib,
kita juga dianjurkan melaksanakan amalan-amalan sunnah untuk mendapatkan kesempurnaan ibadah kita. Adapun amalan-amalan sunnah tersebut antara lain: A. Makan sahur. B. Mengakhirkan makan sahur. C. Menyegarakan berbuka setelah waktu maghrib tiba. D. Membaca doa ketika berpuasa. Salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa adalah menjelang berbuka atau saat berbuka puasa. E. Memberi buka puasa. F. Meninggalkan hal-hal yang menghilangkan nilai puasa seperti berdusta, bergunjing, adu domba, berbicara sia-sia dan jorok, serta larangan-larangan Islam lainnya sehingga berbentuk ketakwaan. G. Memperbanyak amalan soleh, terutama membaca Al-Quran dan bersedekah. H. Iktikaf. Iktikaf yaitu berdiam diri di masjid untuk beribadah kepada Allah. Nomor 5. Hal-hal yang dimakruhkan ketika berpuasa. Ketika kita sedang berpuasa, ada hal-hal yang makruh dilakukan meskipun tidak sampai membatalkan puasa, antara lain: 1. Berkumur-kumur yang berlebihan. 2. Menyikat gigi, bersiwak setelah tergelincir matahari. Lebih baik kita menyikat gigi sesudah sahur. Ketiga, mencicipi makanan walaupun tidak ditelan. Yang keempat, memperbanyak tidur ketika berpuasa. 5. Berbekam atau disuntik. 6. Sengaja melambatkan berbuka padahal waktu sudah tiba. Nomor 6. Hal-hal yang membatalkan puasa. Saat kamu berpuasa, berhati-hatilah jangan sampai melakukan sesuatu yang dapat membatalkan ibadah tersebut. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan puasa antara lain: 1. Makan dan minum dengan sengaja. 2. Murtad atau keluar dari Islam. Yang ketiga, muntah dengan sengaja. Yang keempat, bersetubuh atau melakukan hubungan suami istri pada siang hari. Yang kelima, keluar darah haid atau nifas, khusus untuk perempuan. Yang keenam, keluar air mani yang disengaja. Yang ketujuh, merubah niat puasa tidak karena Allah. Yang kedelapan, hilang akal karena mabuk, pingsan atau gila. Nomor 7. Hal-hal yang membolehkan tidak berpuasa. Melaksanakan puasa di bulan Ramadan merupakan kewajiban setiap muslim yang tidak boleh ditinggalkan. Namun karena halangan atau udzur tertentu, ada yang tidak dapat melaksanakannya. Kesulitan-kesulitan yang menghalangi puasa ini disebut udzur syar'i. Orang yang mendapat halangan atau udzur tersebut diperbolehkan tidak berpuasa. Halangan yang menyebabkan puasa Ramadan diqadha pada hari-hari lain yaitu: A. Boleh tidak berpuasa tetapi harus mengqadha puasanya, yaitu orang sakit yang jika dipaksakan puasa, sakitnya akan bertambah parah, maka mereka boleh berbuka. Yang kedua, dalam perjalanan jauh atau musafir. Yang ketiga, khusus sebagai wanita, haid dan nifas juga merupakan halangan berpuasa yang mewajibkan qadha. B. Boleh tidak berpuasa tetapi harus mengganti dengan membayar fidyah, yaitu semua halangan yang membuat seseorang tidak sanggup melaksanakan puasa antara lain: pertama, orang yang lanjut usia atau sangat tua. Yang kedua,
sakit menahun, sehingga tidak mungkin dapat mengqadha puasa di hari-hari lain. Yang ketiga, ibu hamil. Yang keempat, ibu yang menyusui anak. Yang kelima, orang yang pekerjaannya tidak memungkinkan dapat berpuasa Ramadan dan tidak dapat mengqadha di hari-hari lain. Lanjut, poin B, macam-macam puasa. Dilihat dari segi hukumnya, puasa dibedakan menjadi 4 macam, antara lain: yang pertama, puasa wajib atau fardu, yaitu puasa yang jika dilaksanakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa. Contoh puasa Ramadan, puasa nazar, dan puasa kifarat. Yang kedua, puasa sunnah, yaitu puasa yang apabila dilaksanakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan tidak mendapat dosa. Contohnya puasa Senin Kamis. Yang ketiga, puasa makruh, yaitu puasa yang lebih baik ditinggalkan. Yang keempat, puasa haram, yaitu puasa yang apabila dilaksanakan mendapat dosa, apabila ditinggalkan mendapat pahala. Poin C, hikmah puasa. Puasa mengajarkan dan melatih diri kita agar disiplin waktu, lebih peduli kepada sesama, membuktikan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menumbuhkan kesadaran betapa besar nikmat Allah yang dianugerahkan kepada kita, dan menggembleng kita agar menjadi hamba yang bertakwa. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Apabila terdapat penjelasan yang kurang jelas, bisa kalian tanyakan di WA-G atau di kolom komentar ya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq illa aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.